Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kali ini saya mencoba mengungkap kepada kita suatu konsep yang selama ini mungkin kita salah. Jadi konsepnya adalah bahwa ular itu senantiasa menggambarkan, melambangkan setan atau kejahatan atau ketidakbaikan. Tentang hal ini saya mau katakan bahwa itu tidak selalu demikian. Sebab kita lihat sendiri di dalam perlambang-perlambang PBB misalnya, lambang apotik atau rumah sakit misalnya, itu ada ularnya, dan itu dikonsepsikan berasal dari dewa kesembuhan, dewa kebaikan, dewa keselamatan, yang mana berakar dari penyembahan berhala. Saya mau katakan tidak demikian. Di dalam Alkitab, kitab suci kita pun, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, disebutkan tentang ular. Memang kebanyakan melambangkan kejahatan, apalagi naga, apalagi si ular tua. Tetapi ada juga ular disebutkan sebagai perlambang figurasi daripada keselamatan. Saya coba bacakan ayatnya bagi kita ya. Dalam perjanjian lama ada di dalam Bilangan pasal 21 mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Nanti bisa dibaca, tapi saya akan bacakan dua ayat 8 dan ayat 9. Sekali lagi Bilangan pasal yang ke-21, di situ judul perikopnya ular tembaga. Demikian firman Tuhan ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Juga kita akan baca di dalam perjanjian baru, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dan 15. Saya bacakan ayatnya bagi kita ya. Yohanes 3, 14, 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, di situ juga disebutkan tentang ular sebagai perlambang keselamatan. Di dalam perjanjian lama yang kita baca tadi, ada suatu kisah di mana orang-orang Israel memberontak. Lalu keluarlah ular-ular menggigit mereka sehingga mereka mati, sehingga mereka meninggal. Tetapi kemudian Tuhan berpesan kepada Musa supaya dibuatkan ular tembaga dan ditaruh di atas tiang, supaya setiap orang yang digigit oleh ular lalu memandang kepada ular tembaga itu, dan dia tidak akan mati, dia tidak akan meninggal, melainkan dia akan sembuh, dia akan selamat. Jadi memang bukan ular benaran, tetapi ular tembaga. Ini merupakan perlambang keselamatan. Namun demikian, ada suatu pandangan yang beredar yang merupakan suatu teori-teori yang berbeda dari yang saya sampaikan ini. Ada dua teori tentang ular tembaga di masa perjanjian lama ini yang telah dibuat oleh Musa. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ular tembaga itu yang dilihat oleh orang Israel, dan ketika mereka melihat, setelah mereka digigit oleh ular benaran, mereka melihat kepada ular tembaga itu, mereka selamat, mereka tidak akan meninggal. Itu teori yang pertama. Tetapi teori yang kedua mengatakan bahwa bukan ular itu yang dilihat, tetapi ada Kristus yang dilihat di belakang ular itu. Ada salib Kristus yang dilihat di belakang ular itu, yang membuat orang-orang Israel selamat dari gigitan atau pagutan ular itu. Ada seorang pendeta dari Korea, dia sering datang ke Indonesia juga, namanya Thomas Wang. Dia menulis buku di sini, kita bisa baca nanti teori-teori itu, dan dia kemukakan banyak hal tentang hal itu. Dia punya pandangan tentang teori yang kedua. Dia yakin bahwa bukan ularnya yang menyelamatkan. Namun demikian, saya secara pribadi, saya mau menyatakan bahwa saya lebih setuju pada teori yang pertama, yang benar-benar langsung ular itu dilihat dan mereka selamat. Sebab apa? Sebab itu yang Alkitab kemukakan. Jadi dilihatlah ular tembaga itu. Memang ini adalah suatu perlambang, ini adalah suatu tipologi. Ya, dalam buku ini misalnya, Yesus Kristus Tuhan kita, disebutkan bahwa ular tembaga di dalam perjanjian lama ini merupakan tipologi dari
peninggian penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu sudah dikemukakan di dalam Yohanes pasal 3, 14 dan 15 tadi yang barusan kita baca. Jadi di dalam perjanjian lama mereka melihat ular itu dan mereka kemudian selamat dari gigitan ular. Demikian juga di bagian perjanjian baru yang sungguh-sungguh, yaitu siapa yang melihat kepada Kristus, ia akan selamat, ia terhindar dari hukuman dosa, ia terhindar dari kematian kekal. Inilah yang real, inilah yang sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa ular itu tidak senantiasa, tidak selalu melambangkan setan. Jadi kalau suatu saat ada orang berbicara tentang ular, tidak senantiasa seperti itu. Seperti saya katakan tadi, walaupun dianggap berasal dari penyembahan berhala, lambang-lambang PBB misalnya, lambang WHO, lambang apotik, bahkan di rumah sakit dan di universitas-universitas fakultas kesehatan ada tentang ular. Jadi ini merupakan kesembuhan, keselamatan. Walaupun oleh Thomas Wang ini dianggap sebagai berasal dari penyembahan kepada berhala. Namun demikian di dalam Alkitab juga, kitab suci menyatakan bahwa ular, khususnya ular tembaga, itu merupakan tipologi dari keselamatan melalui Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, saya mau kasih pesan kepada kita. Kita harus terus meneliti kitab-kitab suci dengan seksama. Kita jangan terlalu cepat percaya dengan ajaran-ajaran yang masuk pada masa kini. Sebab akan ada banyak ajaran yang merusak iman dan kepercayaan kita. Tidak demikian. Jangan takut membicarakan tentang ular. Saya sampaikan lagi bahwa ular pernah menjadi tipologi Kristus. Marilah dalam hidup ini terus memuji, memuliakan Tuhan. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.